Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S12401. Nah, pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada bab selanjutnya yang ada pada slide 11, yaitu key atau antrian dan the key atau double-ended key. Jadi di sini kita akan bedah kembali materi ini mulai dari konsep dasar, kemudian implementasi realnya dengan menggunakan Python, kemudian trik mengoptimalkan memori dengan circular array, hingga ke pembahasan built-in modul di Python. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk pada bagian pertama, yaitu konsep dasar key. Seperti yang sudah tampil pada slide 11 ini, jika di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai stack yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, maka di key ini bisa dibilang adalah sepupu dekat dari stack. Bedanya key ini dia beroperasi berdasarkan prinsip FIFO, first in first out, atau pertama masuk pertama keluar. Jadi kita bayangkan nih, ada sebuah antrian di dunia nyata. Nah, elemen itu bisa dimasukkan kapan saja ke dalam antrian. Tetapi elemen yang bisa dikeluarkan atau diproses selanjutnya adalah elemen yang berada di dalam antrian paling lama. Jadi di sini ada dua contoh konkret. Di sini ada pertama antrian pembelian tiket wahana atau gambar A. Sini kan orang yang pertama kali datang dan berdiri di depan loket tiket ini itu adalah orang yang akan pertama kali dilayani dan akan pertama kali keluar dari antrian. Sedangkan orang yang baru datang itu harus masuk dari bagian belakang antrian. Jadi dia tidak boleh ada yang memotong antrian di tengah-tengah. Jadi kemudian di sini ada call center layanan pelanggan juga yang divisualisasikan pada gambar B. Jadi di sini ketika ada banyak panggilan telepon masuk secara bersamaan ke sebuah customer service, panggilan tersebut itu tidak akan langsung diputus, tapi panggilannya itu akan dimasukkan ke dalam sebuah call key atau antrian panggilan. Jadi sistemnya akan merutekan secara otomatis panggilan yang masuk paling awal sehingga dapat berbicara dengan operator yang sedang luang paling awal juga di antara yang mengantri setelahnya seperti itu. Jadi ini dia untuk pengenalan konsep dasar dari keys. Selanjutnya kita next pada halaman 12 yaitu the key abstract data type atau abstract data type ADT. Oke. Jadi secara formal dalam ilmu komputer, di sini kita mendefinisikan key itu sebagai sebuah abstract data type. Jadi artinya kita mendefinisikan perilaku dan operasi apa saja sih yang didukung oleh key tanpa peduli bagaimana kode internalnya itu dibuat. Nah, jadi key itu membatasi akses kita. Penambahan elemen itu nantinya hanya boleh dilakukan di bagian belakang atau back rear, ya. Back atau rear. Nah, akses dan penghapusan elemen itu juga hanya boleh dilakukan pada elemen pertama di bagian depan atau bagian front atau head gitu. Jadi ada dua metode fundamental yang wajib ada pada key. Ini ya. Yang pertama itu ada key and key E. Ini. Jadi operasi untuk menambahkan elemen E ke bagian belakang antrian. Kemudian ada key deki yang kosong ini. Jadi operasi untuk mengambil sekaligus menghapus elemen pertama paling depan dari antrian. Jadi kalau misalnya kita memanggil fungsi ini saat antriannya kosong, maka akan keluar output error. Selain dua metode utama di atas ini yang sudah saya sebutkan tadi ya, di sini kita juga mendefinisikan beberapa fungsi pembantu atau yang biasa disebut dengan accessor methods. Jadi ini demi kenyamanan pemrograman, demi keefisienan pemrograman. Yang pertama itu ada queue first. Jadi metode ini tuh dia mengembalikan referensi atau nilai elemen yang berada di paling depan antrian tanpa harus menghapusnya terlebih dahulu.
terlebih dahulu. Jadi ini tuh mirip seperti mengintip siapa sih yang ada di depan loket. Kalau misalnya dia kosong, maka fungsi ini juga akan memicu error. Kemudian ada queue is empty. Nah, dia ini tugasnya untuk mengembalikan nilai boolean true jika antriannya itu benar-benar kosong dan false jika antriannya itu memiliki isi. Dan yang terakhir itu ada len queue untuk mengembalikan jumlah total elemen yang saat ini ada di dalam antrian. Nah, di Python kita itu akan mengimplementasikannya dengan menggunakan magic method underscore len underscore dot seperti itu. Oke, selanjut itu dia penjelasan untuk slide 12. Kita next ke halaman 13. Nah, di sini itu ada simulasi operasi key. Oke, jadi di sini kita lihat ada tabel operasi key, baris demi baris. Di sini kita gambarkan visual isi arraynya secara horizontal ya. Ya, seperti ini pokoknya. Jadi di sini ada NQ5. NQ5 itu tidak memiliki return value, tetapi isinya itu ada 5 karena sudah ditambahkan dengan menggunakan NQ. Return value itu adalah nilai yang dikembalikan. Selanjutnya di sini ini deh, kita mulai dari awal. Kita asumsikan sebuah antrian yang awalnya kosong ini tuh kita secara konvensi akan kapasitas awalnya itu dianggap tidak terbatas dan bisa menampung tipe data apa saja di dalamnya. Jadi pertama kita panggil Q5 ya. Sekarang isi antriannya itu ada 5. Nah, nilai 5 ini bertindak sebagai elemen pertama sekaligus elemen terakhir. Nah, di sini tidak ada return value karena memang tidak ada nilai yang dikembalikan. Kedua, kita panggil Q3. Karena ini antrian, jadi 3 itu dimasukkan ke antrian paling belakang. Jadi dia ada di belakangnya 5. Lagi-lagi tidak ada return value-nya ya. Selanjutnya kita cek len Q. Hasilnya adalah 2 karena isi antriannya sekarang itu ada 2 angka, 5 dan 3. Selanjutnya kita panggil key. Nah, sesuai aturan FIFO, elemen yang keluar adalah elemen yang paling lama berada di dalam, which is itu adalah angka 5. Nah, fungsi akan mengembalikan nilai 5 dan sisa antrian kita sekarang hanya angka 3 saja. Jadi di sini return value-nya itu ada 5 karena nilai 5 dikembalikan dan nilai antriannya itu ada 3. Nah, selanjutnya ada Q is empty. Hasilnya false karena masih ada 3. Di sini kan dia bertanya apakah antriannya itu kosong. Nah, kemudian return value atau nilai yang dikembalikan adalah salah karena memang di sini antriannya masih ada 3 seperti itu. Selanjutnya kita panggil kembali key. Jadi nilai 3 keluar dan otomatis antriannya kosong. Selanjutnya kita panggil QSMT dan hasil yang dikeluarkan adalah true karena memang antriannya sekarang sudah kosong. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita panggil key lagi? Karena antriannya sudah kosong, maka nilai yang akan dikeluarkan adalah error. Nah, karena tidak selanjutnya kita masukkan 7 dan 9 menggunakan NQ. Kemudian antriannya akan terisi kembali dengan 7 dan 9. Kemudian kita panggil Q first untuk melihat nilai apa sih yang ada paling depan. Nah, selanjutnya hasil yang dikeluarkan adalah 7. Kemudian kita tambahkan lagi nilainya menggunakan NQ 4. Jadi di sini antrian ada 3. Kemudian kita cek panjang antriannya dengan menggunakan len key dan hasilnya ada 3 dan kita keluarkan lagi nilai paling pertama dengan menggunakan deki, jadi nilai yang dikeluarkan adalah 7 dan hasilnya sekarang antriannya itu berisi 9 dan 4 saja. Seperti itu untuk pengimplementasian realnya. Next, kita move on di halaman 14. Jadi di sini tuh ada implementasi tipe 1 dengan menggunakan Python list standar. Dan masalahnya itu sini kita mulai bagaimana cara kita mengimplementasikan ADT. ADTQ
ke dalam kode Python. Nah, cara paling sederhananya itu adalah dengan memanfaatkan struktur data internal Python, yaitu list. Nah, untuk operasi NKey elemen itu, kita bisa langsung memanggil fungsi bawaan list, yaitu lappend. Nah, fungsi ini tuh akan menambahkan elemen ke ujung kanan belakang, dari sini ya, dengan sangat cepat. Jadi, untuk operasi dekinya itu karena elemen terdepan berada di indeks 0, kita bisa memanggil fungsi lpop. Tapi, cara ini sangat tidak efisien dan merupakan kesalahan besar lah seperti itu dalam efisiensi algoritma. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan lpop, elemen di indeks 0 itu nantinya akan diambil. Nah, akibatnya terjadi kekosongan di indeks 0. Nah, struktur data Python list ini kan di memori komputer itu mendasarkan dirinya pada contiguous array atau array yang berurutan. Jadi untuk menjaga konsistensi indeksnya, Python terpaksa harus menggeser semua elemen sisa di sebelah kanan satu persatu ke kiri. Jadi misalnya di sini kan indeks nolnya itu kosong, sementara di belakang itu ada isinya. Nah kalau misalnya indeks nol ini dihapus, maka dia harus ke depan lagi secara berurutan. Jadi kurang efisien begitu. Jadi dia menggeser semua elemen sisa satu persatu. Nah, jadi dengan adanya kegiatan geser-menggeser ini, maka prosesnya itu membutuhkan waktu sebanyak ini 0 end time atau berbanding lurus dengan jumlah elemen. Bayangkan kalau misalnya antrian layanan pelanggan itu berisi 1 juta data. Nah, setiap kali satu orang selesai dilayani, komputer itu harus menggeser 999.999 data lainnya. Ini kan otomatis aplikasinya kan sangat lambat ya. Jadi itu tidak efisien seperti itu. Oke, next kita masuk ke halaman 15 dan 16. 15 dulu ya. Di sini ada implementasi tipe 2 menggunakan pointer F dan nilai non. Oke, karena implementasi tipe satunya tadi itu lambat dan tidak efisien, maka kita cari solusi kedua atau ide kedua, yaitu implementasi tipe 2. Bagaimana sih kalau misalnya kita tidak perlu menggeser elemen ke kiri saat melakukan deki? Nah, caranya saat kita mengeluarkan elemen terdepan, kita tidak benar-benar menghapus slot memorinya, melainkan kita ganti saja nilainya menjadi non. Jadi bukan lagi kosong, tetapi kita ganti nilainya jadi non. Nah, kita buat sebuah variabel penanda bernama f. F itu adalah singkatan dari front. Di sini yang bertindak sebagai pointer untuk menyimpan indeks elemen terdepan yang valid saat ini. Oke, kita simulasikan pada gambar di sini ya. Dia. Jadi awalnya kan antriannya itu berisi A, B, C, D, E. Nah, dan penanda F-nya itu berada pada indeks 0 atau pada elemen A. Jadi ketika kita panggil deki, elemen A itu diubah menjadi non. Nah, variabel F ini kita geser ke kanan. Jadi dia akan naik satu angka menjadi indeks 1 atau elemen B. Saat deki dipanggil lagi, elemen B diubah menjadi non dan F maju lagi ke indeks 2 atau elemen C. Dan begitu seterusnya kalau misalnya kita terus-terusan memanggil deki. Secara teori performa, trik ini tuh sangat luar biasa efisien karena operasi deki ini tuh sekarang hanya berjalan dalam waktu konstan. Gitu ya. Karena tidak ada pergeseran elemen sama sekali. Tapi muncul masalah baru nih yang fatal terkait manajemen memori. Pendekatan ini kan membutuhkan ruang memori sebesar 0M gitu ya. Dimana variabel M ini adalah jumlah total operasi NKey yang pernah dilakukan sepanjang sejarah aplikasi ini berjalan. Jadi bukan jumlah elemen yang ada saat ini. Mari kita ambil contoh di halaman 16 ini ya. Oh, my bad. Sorry. Kita ambil contoh pada halaman ini. Antrian tunggu sebuah restoran itu kan
kapasitas restorannya kecil. Jadi antrian maksimal yang menunggu dalam satu waktu itu tidak pernah lebih dari 30 orang. Tapi dalam waktu 1 minggu ada 10.000 pelanggan yang datang dan pergi. Nah, kalau misalnya kita pakai implementasi 2, array itu akan terus membengkak panjangnya sampai berukuran 10.000 slot. Padahal isi realnya itu saat ini mungkin hanya sekitar 20 orang dan sisanya 9.980 slot itu hanyalah sampah yang berisi nilai non saja. Nah, ini adalah pemborosan memori yang sangat buruk tentunya. Jadi, solusi terbaik kita gunakan konsep circular array atau array melingkar. Ini dia yang berada pada halaman 11. Jadi ini dia rumusnya. Nah, untuk mengatasi masalah pemborosan memori tersebut tanpa mengorbankan kecepatan, kita menggunakan konsep matematika yang sangat-sangat cerdas, yaitu circular array atau array melingkar. Jadi di sini kita asumsikan array internalnya kita ini memiliki kapasitas tetap sebesar n ya, sebesar n. Kita biarkan penanda depan atau frontnya ini, F-nya ini, itu melayang bergeser ke kanan pada saat terjadi deki. Nah, namun ketika elemen baru dimasukkan atau n key itu dijalankan dan posisi belakang sudah mencapai ujung akhir array, atau mana ya? Ini indeks n kurang 1, itu kita memutar ujung tersebut kembali ke indeks 0 dengan catatan slot di indeks 0-nya itu sudah kosong. Jadi sudah dideki sebelumnya. Nah, bagaimana implementasi matematikanya di komputer? Di sini kita menggunakan operasi modulus atau persen. Jadi setiap kali elemen di bagian depan itu dikeluarkan, indeks front F yang baru dihitung dengan rumus ini. Ya. F sama dengan F tambah 1 persen N. Misalkan ukuran array kita kan 8 ya, n-nya itu 8. Indeksnya adalah 0 sampai 7. Jadi kalau misal posisi front berada di indeks 7 dan kita melakukan operasi deki, maka posisi front berikutnya itu adalah F sama dengan 7 ditambah 1 per 8. Sama dengan, mana nih? Sama dengan berapa ya? Sama dengan 8. Jadi secara magisnya itu posisi depan kembali ke awal array. Dengan cara ini kita bisa memanfaatkan kembali space memori kosong di bagian depan array yang sudah ditinggalkan tadi oleh elemen-elemen sebelumnya. Jadi kebutuhan memori kita sekarang menjadi efisien dan tetap terkontrol dalam batas ukuran tertentu dan performanya juga bisa lebih cepat. Seperti itu. Oke, next slide 18 yaitu struktur kelas array key dan inisialisasi. Oke. Di sini ada codingan ya, cuman saya akan mau coding ini dulu sepertinya. Ini sih kayak dari awal. Wait ya. Upsi. Salah. Oh, coba. Oke. Mari kita kita langsung bedah saja kali ya codingannya, tidak usah kita praktekkan karena memang di sini sudah terdapat outputnya. Oke,
kita bedah arsitektur kode dari kelas array key ini baris demi baris supaya kita bisa mengimplementasikannya sendiri di tools seperti Google Colab atau VS Code seperti itu. Jadi di dalam kelas array key, sini kita mendefinisikan sebuah konstanta kelas itu sebagai default capacity sama dengan 5, seperti ini ya. Jadi sebagai ukuran awal kontainer kita, kelas ini tuh melacak 3 variabel internal. Pertama, ada self data, ada self size, dan juga ada self run. Jadi self data ini itu adalah sebuah list Python dengan ukuran tetap. Jadi dia diisi non di awal yang bertindak sebagai tempat penyimpanan memori fisik kita nantinya. Sedangkan self size itu sebuah integer yang menghitung berapa banyak elemen real yang ada di dalam antrian saat ini. Di sini nilai size-nya ini berbeda dengan panjang dari list self data ya. Self run itu sebuah integer yang menyimpan indeks posisi elemen terdepan saat ini di dalam array data. Jadi sekarang kita lihat metode aksesor dasarnya. Sini ada metode len. Metode len self. Ini ya. Len self. Fungsi ini tuh mengembalikan self size di Python. Jadi penggunaan nama metode dengan double underscore seperti underscore len underscore ini tuh memungkinkan kita untuk memanggil fungsi ini cukup dengan sintaks len q di luar kelas. Jadi metode isEmpty self itu sangat sederhana. Fungsi ini memeriksa apakah self.underscore size sama dengan 0. Kalau benar, maka dia akan mengembalikan nilai true. Dan metode first self ini itu digunakan untuk melihat elemen terdepan tanpa menghapusnya terlebih dahulu. Jadi pertama, kita proteksi dulu nih dengan percabangan. Kalau misalnya antriannya kosong, if self is empty, yang ini, if self is empty, maka kita lempar sebuah exception berupa empty key is empty. Ini. Kalau misalnya aman, kita kembalikan elemen pada index front saat ini, yaitu return self data self front. Gitu. Oke, next di halaman 19. Sini kan kita masuk ke bagian inti dari key, yaitu fungsi mutator nkey dan dekey. Jadi kita akan fokus pada bagian ini karena disinilah logika utama matematika circular array-nya itu ditetapkan. Pertama, di sini kita akan bedah fungsi dekey-nya dulu. Jadi ketika seseorang memanggil dekey, langkah pertama adalah memastikan antriannya itu tidak kosong. Jadi kalau misalnya dia kosong, nanti akan outputnya itu akan menjadi error empty. Kalau misalnya ada isinya, maka kita simpan nilai terdepan ke dalam variabel local answer, yaitu self data self run. Yang ini sama dengan non. Jadi ini adalah langkah best practice dalam pemrograman untuk membantu proses garbage collection di Python agar memori yang sudah tidak terpakai itu bisa segera dibersihkan dari RAM komputer. Nah, langkah krusial berikutnya adalah memajukan index front secara melingkar menggunakan rumus modulus. Jadi ini self front sama dengan self front plus 1% len self data. Jadi terakhir kita kurangi jumlah ukuran elemen dengan self size. Kemudian kita kembalikan nilai atau answer 2-nya bedah fungsi nkey Python def nkey. Yang ini ya. Jadi ketika elemen E ingin dimasukkan, hal pertama yang dicek adalah apakah array penampungnya itu sudah penuh atau belum. Nah, kondisi penuh tercapai kalau misalnya jumlah elemen realnya itu sama dengan panjang fisik array. Nah, kalau penuh, kita panggil fungsi internal atau resize untuk menggandakan kapasitas array menjadi 2 kali lipat. Nah, jika masih ada slot kosong, kita harus cari tahu dulu nih, di indeks keberapa elemen baru ini harus diletakkan. Kita sebut saja indeks ini sebagai avail atau available slot. Nah, rumus mencarinya itu adalah
mengandalkan posisi front saat ini, kemudian ditambahkan jumlah elemen yang ada, kemudian dimodulus lagi dengan kapasitas array. Seperti itu. Ini contoh kodenya yang a file self run plus self size per length of data. Kita simulasikan ya, kalau misalnya posisi frontnya ini ada di indeks 3. Nah, ukuran elemen saat ini itu ada 2, dan kapasitas total listnya itu ada 5. Maka indeks kosong berikutnya itu berada di a file 3 ditambah 2 per sen 5 sama dengan 5 per 5 sama dengan 0. Jadi elemen barunya itu akan ditaruh di indeks 0. Terakhir kita naikkan ukuran dengan self size plus sama dengan 1. Jadi fungsi research-nya itu bertindak untuk memindahkan isi dan array lama yang sudah penuh ke array baru dengan kapasitas yang lebih besar. Oke, sekarang di halaman 20. Kita perhatikan gambarnya ya. Di area lama, urutan elemen ini kita mungkin sudah berantakan dan terputar akibat operasi sirkular. Misal, urutannya adalah E, F, G, H, I, J, K. Kan? Saat ini kita memindahkannya ke array baru. Kita sengaja melakukan real-line atau penataan ulang supaya elemen terdepan E, ini E, itu diletakkan kembali ke indeks 0. Array baru diikuti F di indeks 1, G di indeks 2, dan begitu seterusnya. Itulah kenapa di akhir fungsi resize itu kita set nilai variabel self frontnya itu sama dengan 0. Karena susunan barisan antrian kita sudah rapi. Nah, sudah rapi kembali, dimulai dari 0 seperti itu. Next, halaman 21 itu mekanisme shrinking atau penyusutan array otomatis. Nih ya. Jika tadi di fungsi NQ itu kita bisa memperbesar ukuran array secara dinamis saat penuh, pendekatan yang kokoh atau robust juga harus memikirkan kondisi sebaliknya. Bagaimana kalau misalnya elemen di dalam antrian itu terus berkurang secara drastis? Nah, kalau kita tidak menyusutkan array penampung, memori RAM komputer kita akan tetap terbuang sia-sia. Menampung array yang besar padahal isinya hanya sangat sedikit. Nah, strategi ideal yang diajarkan di halaman 21 ini itu kita akan menyusutkan kapasitas array fisik menjadi setengahnya. Ketika jumlah elemen real di dalam antrian jatuh di bawah seperempat dari total kapasitas array saat itu, mengapa kita harus menunggu sampai di bawah seperempat kapasitas baru disusutkan menjadi seperdua? Kenapa kita tidak langsung disusutkan begitu ukurannya di bawah seperdua? Ini adalah strategi optimasi untuk mencegah fenomena yang disebut thrashing atau kondisi di mana program terlalu sering melakukan resize, memperbesar dan memperkecil secara berulang-ulang dalam waktu singkat jika operasi Yankee dan Dekinya itu dipanggil bergantian dibatasi kapasitas, yang mana hal tersebut akan merusak performa program kita. Kita lihat nih contoh output simulasi di bagian bawah slide halaman 21. Ini dia. Awalnya kan antrian itu penuh diisi oleh 8 elemen, yaitu 5, 7, 9, 2, 6, 4, 1 dan 0. Nah, dengan kapasitas total arraynya itu 10. Kita lakukan deki berturut-turut. Ketika elemen dilakukan, dikeluarkan satu persatu hingga ukuran antrian menyusut hingga tersisa satu elemen saja, secara otomatis kapasitas array kita itu dipotong setengahnya dari 10 menjadi tinggal 5 slot saja. Nah, di sini terlihat dari output nolnya. Yang ini ya. Penggunaan ruang memori kita ini dijamin akan selalu efisien, berada di kisaran kompleksitas seperti itu. Next. Kita sampai 30 dulu. Habis itu ekstra. Enggak, sampai pis.
Ya, tidak satu grup enggak. Masih 30 menit saya mundur. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 22. Analisis performa struktur data key. Oke, di sini mari kita rangkum bagaimana performa runtime dari implementasi key berbasis circular array. Jadi, kita perhatikan tabel di slide 22 ini. Sini ada operasi key and key element yang memiliki kompleksitas waktu 0,1 ini ya. Ini pokoknya kelihatan di sini. Amortize seperti itu. Artinya, mayoritas pengisian data itu berjalan sangat cepat dalam waktu konstan. Kasus terburuknya adalah 0 yang hanya terjadi sesekali. Ketika array sudah penuh dan memicu fungsi resize. Jadi, operasi QDQ itu juga memiliki kompleksitas waktu ini amortize. Jadi ini konstan karena berkat bantuan pointer front kita bisa langsung mengambil data tanpa pergeseran elemen list. Jadi kasus terburuknya itu hanya terjadi saat pemicu penyusutan array atau shrinking aktif. Jadi operasi Q first, Q is empty, dan len Q itu semuanya dijamin berjalan super cepat dalam waktu mutlak konstan. Itu. Dalam skenario worst case sekalipun karena fungsi-fungsi tersebut hanya melakukan operasi return nilai variabel primitif tanpa ada perulangan atau looping sama sekali. I forgot. Okay, next ada double-ended keys atau D key. Ini kita masuk ke halaman 23 ya. Nah, 27. 23 nih. Bismillah sedikit lagi ya, guys. Oke, di sini kita berpindah ke subbab terakhir dalam lecture ini yaitu D key, dibaca sebagai deck. Oh, my bad. Ternyata deck. Yang merupakan singkatan dari double-ended key. Nah, sesuai namanya, D key itu adalah struktur data mirip antrian biasa, namun memiliki fleksibilitas ekstra yang sangat tinggi. Jadi di sini kita diizinkan untuk memasuki atau insert. Oke, untuk insert ya maupun menghapus atau delete. Ini. Seperti itu. Elemen baik dari ujung depan maupun dari ujung belakang sekaligus. Jadi, oleh karena itu, ADT atau DEC ini bisa dibilang merupakan bentuk generalisasi yang jauh lebih kuat dibandingkan stack maupun key biasa. Jadi, kita bisa memanfaatkan DEC untuk bertindak sebagai stack dan di saat bersamaan bisa bertindak sebagai key juga. Jadi kita lihat contoh kasus di dunia nyata di halaman 23 ini ya. Ini sudah muncul di slide-nya. Kita gunakan kembali analogi waiting list restoran. Jadi dalam kondisi normal kan pelanggan baru datang dan masuk dari belakang antrian. Nah, elemen itu dikeluarkan dari depan saat meja makan kosong. Namun kadang ada kasus khusus pelanggan yang sudah berada di urutan depan, antrian dipanggil oleh pelayan, tetapi setelah dicek ke dalam ruangan ternyata meja yang kosong tadi belum selesai dibersihkan. Supaya adil, pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut ke posisi paling depan antrian atau operasi at first yang ini. Ya.
bukan menyuruhnya mengantri lagi dari belakang, seperti itu. Di sisi lain, bisa saja ada pelanggan yang sudah mengantri sangat lama di ujung paling belakang. Lalu tiba-tiba dia tidak sabar nih dan memutuskan untuk membatalkan pesanannya, terus pergi meninggalkan restoran. Nah, kejadian ini bisa direpresentasikan dengan penghapusan elemen dari ujung belakang atau operasi delete last. Untuk mendukung skenario kompleks tersebut, ADT-DKI ini mendefinisikan metode-metode formal berikut atau di at first elemen itu memasukkan elemen ke depan, di at last elemen itu memasukkan elemen ke belakang, di delete first mengambil dan menghapus elemen terdepan, di delete last mengambil dan menghapus elemen terbuntut atau terbelakang, the first dan the last itu mengintip elemen terdepan atau terbelakang tanpa menghapusnya. Seperti itu. Kemudian ada selanjutnya kita masuk ke implementasi Deki dengan rumus sirkular. Lagi perpanjang durasi. Ini kelihatan jir diri suka saya tidak mau jika. Nggak urus. Nggak urus. Ih, gue kenapa ya? Suka. Aku protes. Estetik yang hidupnya temanku deh. Kurang tidak ada foto-foto saya begini, Pak. Segini ya. Tak dengar pada kok ini. Nanti kita Hah? Udah pernah aja tuh. Oh, menit.
40 menit lagi baru aku lanjut ya guys. Hah? Yang mana? Yang panjang. Apa nyerang ya udara? Nyambur. Oh. Bunga dari luarku. Indah apa namanya? Oke, kita lanjut. Sama seperti di key, jika kita ingin mengimplementasikan deck menggunakan array dengan performa nol. Implementing the key with a circular array. Sama seperti key, jika kita ingin mengimplementasikan the key menggunakan array dengan performa 01 yang efisien, kita tetap harus mengandaikan arsitektur circular array dengan 3 variabel pelacak, yaitu ada data, size, dan frame. Namun, karena kita sekarang bisa beroperasi di dua ujung, ada tantangan matematika baru. Bagaimana cara mengetahui posisi indeks belakang back secara presisi? Nah, rumusnya adalah ini dia. Seperti yang tampil di layar ya. Ini saya kasih waktu baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambah elemen di depan memakai fungsi add first element? Berhubung elemen baru ditaruh di sebelah kiri posisi front saat ini, kita harus mengurangi indeks front sebesar 1 langkah secara sirkular. Rumus kodenya adalah ini. Self front sama dengan self front dikurang 1 per length of data. Oke, mari kita simulasikan tabel operasi di halaman 25 pada sebuah objek deck yang awalnya kosong. Nah, D at last 5, decknya itu berisi 5. D at first 3, nilai 3 disisipkan di depan angka 5. Jadi dia bukan lagi masuk paling belakang, tapi paling depan. D at first 7, angka 7 lagi-lagi disisipkan di depan. Jadi isi decknya menjadi 7, 3, 5. Seperti itu. Sesuai namanya, elemen yang dibuang adalah yang paling belakang, yaitu angka 5. Oh, ini di delete last ya, ini. Yang di delete last kan 5. Jadi karena sesuai namanya kan delete last, berarti di delete angka yang paling terakhir, berarti 5. Kemudian deck kita sekarang tersisa 7 sama 3 dong. Nah, kita perhatikan betapa dinamisnya pergerakan data di dalam deck ini. Semua operasi penambahan dan pengurangan di kedua ujung tersebut sudah selesai atau sukses dilakukan tanpa perlu melakukan pergeseran looping array berkat kekuatan rumus modulo sirkular yang kita gunakan. Seperti itu. Halaman 26, modul collection di key bawaan Python. Good news-nya di dunia nyata ketika kita mengembangkan aplikasi menggunakan Python, kita tidak perlu menulis ulang kelas array key atau kelas key dari nol secara manual. Python itu sudah menyediakan implementasi deck yang sangat optimal, stabil, dan siap pakai di dalam modul bawaannya yang bernama collections. Jadi di sini kita pelajari pemetaan atau mapping fungsi antara teori ADT yang kita buat dengan fungsi nyata milik collection key di Python. Jadi fungsi kita at first di kelas bawaan Python dinamakan append left yang ini. Fungsi kita at last dinamakan append, fungsi delete first dinamakan pop left, fungsi delete last dinamakan pop. Nah, untuk mengakses elemen pertama atau terakhir tanpa menghapus
tanpa menghapus, kita bisa langsung memakai sintaks indeks standar Python yaitu D0 ini atau D-1. Selain fungsi standar di atas, collection deki milik Python juga dibekali dengan fungsi-fungsi canggih lainnya. Yaitu ada rotate key, itu berfungsi untuk memutar atau menggeser elemen di dalam antrian ke kanan sebanyak K. Kemudian langkah secara melingkar. Kemudian ada declare, berfungsi untuk mengosongkan seluruh isi kontainer deck seketika. Ini penting sekali ya untuk dicatat mengenai analisis performa runtime dari collections deck ini. Dokumentasi resmi Python menjamin bahwa semua operasi penambahan dan penghapusan di kedua ujung ekstrim baik kiri maupun kanan dijamin berjalan dalam waktu konstan atau 01 di setiap kondisi. Tapi jika kita mencoba melakukan modifikasi atau akses data menggunakan notasi indeks di area tengah-tengah deck, misal kita panggil DJ, di mana J itu berada di tengah barisan. Performanya akan turun drastis menjadi 0n, worst case. Kenapa? Karena secara internal, collections deki diimplementasikan menggunakan struktur doubly linked list yang mengharuskan komputer melakukan penelusuran atau traversal satu persatu dari ujung untuk mencapai posisi tengah.
Como mata de taritosto, filho. Kota ini dua dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, apa ini? Hati ini lagi sendiri. Dengan dia maka ku sempurna. Jatuh cinta memang manis, lagi ada kamu di sini. Kau sayang. Oke, summary, kesimpulan dan penutup. Kita sudah berada di ujung materi ini yang sudah saya bawakan. Kita lakukan rangkuman singkat saja mengenai apa saja sih yang sudah kita pelajari sepanjang video ini. Jadi, sini kita sudah mempelajari karakteristik 3 jenis abstract data type atau ADT linear yang sangat penting, yaitu ada stack, prinsip LIFO, terus ada key, prinsip FIFO, dan deck. Itu fleksibel di kedua ujung. Jadi kita memahami trik implementasi key dan deck menggunakan object list di Python. Jadi kita tahu nih mengapa fungsi pop bawaan list itu buruk dan bagaimana konsep matematika circular array menyelamatkan performa program kita sehingga bisa berjalan dalam waktu konstan tanpa boros memori. Terakhir, kita telah melihat fungsionalitas mengagumkan dari modul bawaan collections deck di Python yang siap kita gunakan untuk membangun aplikasi berskala besar dengan efisiensi tinggi. Jadi semoga penjelasan tadi itu dapat dicerna dengan baik, dapat dimengerti dengan baik, dan dapat membantu dalam memahami logika di balik struktur data key dan deck secara komprehensif. Dan kode-kode tadi juga akan saya praktikkan di luar dari video ini tentunya. Kemudian dan saya akan tetap mempelajari lebih lanjut, melakukan latihan lagi agar dapat lebih menguasai materi ini. Jadi seperti itu sekiranya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.